Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 beranggotakan saya, Tesalonika Margareta, ditemani rekan saya, Mariska Yogi. Hari ini kelompok kami akan membahas soal teknik pengelolaan resiko operasional dan perubahan kurs. Di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama ada pengertian resiko operasional, sumber resiko operasional, teknik pengelolaan resiko operasional, strategi pengendalian kualitas, resiko perubahan kurs, jenis resiko kurs, dan hubungan resiko operasional dan kurs. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang muncul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem, atau faktor eksternal yang mengganggu aktivitas perusahaan. Selanjutnya, sumber resiko operasional. Resiko operasional itu berasal dari beberapa sumber utama, yaitu manusia atau human error. Kesalahan ini yang dilakukan oleh karyawan, seperti salah input data atau kurang teliti dalam bekerja. Yang kedua ada sistem, gangguan teknologi seperti server down, software error, atau jaringan yang bermasalah. Yang ketiga ada proses, prosedur kerja yang tidak jelas atau tidak efisien, misalnya SOP tidak jelas dan tidak diperbarui. Yang terakhir ada faktor eksternal, yaitu faktor luar seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh resiko operasional dan sumber resiko operasional. Contohnya, seperti yang saya tadi sebutkan, adalah kesalahan input data, sistem error, atau down, atau karyawan, melakukan fraud, human error. Sumber utamanya ada manusia, proses, sistem, dan eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengelolaan resiko operasional. Untuk mengurangi dampak resiko, perusahaan itu perlu melakukan pengelolaan secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuannya agar resiko dapat dikenali sejak awal dan tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Tahapannya ada identifikasi resiko, pengukuran resiko, dan pengendalian resiko. Selanjutnya, strategi pengendalian kualitas. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pengendalian kualitas itu berfungsi untuk memastikan produk atau jasa tetap sesuai standar. Beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu ada QC atau Quality Control, yaitu mengecek hasil akhir produk. Ada QA atau Quality Assurance, kita menjamin proses produksi berjalan sesuai standar. Yang terakhir ada Continuous Improvement, yaitu perbaikan terus-menerus terhadap sistem. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mariska Yogi. Selanjutnya pada slide ini kita akan membahas cara mengelola risiko kurs. Beberapa cara yang bisa dilakukan, yang pertama itu ada hedging, yaitu melindungi nilai tukar dengan kontrak tertentu, kemudian menggunakan mata uang lokal dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, kemudian diversifikasi pasar, tidak bergantung pada satu negara, dan perencanaan keuangan dengan mengantisipasi perubahan kurs. Strategi ini membantu perusahaan tetap stabil meskipun nilai tukar berubah. Selanjutnya, risiko perubahan kurs. Risiko perubahan kurs adalah risiko yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Risiko ini biasanya dialami oleh perusahaan yang melakukan transaksi internasional seperti ekspor dan impor. Contohnya, perusahaan yang membeli bahan baku dari luar negeri dengan dolar. Ketika nilai rupiah melemah, maka pembelian menjadi lebih mahal. Kemudian, penyebab perubahan kurs. Nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada inflasi. Jika inflasi tinggi, maka nilai mata uang akan cenderung turun. Kemudian suku bunga. Jika suku bunga tinggi, maka akan menarik investor-investor asing. Kemudian kondisi ekonomi. Ekonomi yang kuat, maka akan membuat mata uang akan stabil. Kemudian ada stabilitas politik, yang dimana kondisi politik ini akan mempengaruhi kepercayaan investor. Kemudian yang terakhir itu permintaan dan penawaran, di mana semakin tinggi permintaan mata uang, maka nilainya akan semakin naik. Faktor-faktor ini akan saling mempengaruhi dan membuat kurs berubah setiap waktunya. Selanjutnya ada jenis resiko kurs dan contohnya. Untuk jenis resiko kurs terbagi 3, yaitu ada transaction exposure, yaitu resiko dari transaksi yang belum diselesaikan. Kemudian yang kedua itu ada translation exposure, yaitu resiko dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga itu economic exposure, yaitu dampak jangka panjang terhadap kondisi bisnis. Untuk contohnya itu kesalahan input dalam transaksi valuta asing, kemudian sistem yang salah menghitung nilai tukar, dan penyalahgunaan transaksi terkait kurs. Selanjutnya hubungan resiko operasional dan resiko kurs. Resiko operasional dan resiko kurs sebenarnya dapat saling berhubungan dalam praktik bisnis. Tetapi kesalahan dalam operasional bisa memperbesar dampak resiko kurs yang akan terjadi.
Dari situ kita bisa memahami bahwa perubahan kurs tidak dapat dihindari, sehingga perusahaan harus mampu mengelolanya dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sebagai contoh, misalnya perusahaan yang rutin impor harus memiliki strategi cadangan seperti menyimpan dana dengan mata uang asing untuk mengantisipasi kenaikan kurs. Akhir itu, kesimpulan, jadi resiko operasional dan resiko perubahan kurs merupakan bagian penting dalam dunia bisnis. Keduanya dapat mempengaruhi kinerja dan keuntungan perusahaan secara signifikan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta mengelola dengan baik agar bisnis berjalan lancar dan stabil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.